Dados niki niku nggih kula akhir-akhir niki secara amdan niku memperbanyak bisa ulang lagi akhir-akhir ini kula secara amdan secara sengaja sering memperbanyak naskah sing ngangsalaken Jumatan teng satu kampung binaan ya sing jumlahnya itu dunal arba'in yang jumlah penduduknya itu tidak sampai pinten 40. Niki penting saya utarakan dan sebetulnya juga nanti nggak jauh-jauh dari apa yang pernah diyakini ya, diyakini oleh kitab Fathul Mu'in. Beliau mengutip pendapat Imam Bulkini bahwa kalau ada satu kampung yang jumlah penduduknya tidak sampai berapa 40, kampung itu ya boleh Jumatan. Meskipun nggak sampai berapa 40. Terus ngeten ya, kalau sukani mukaddimah ya. Saya sering diberi pertanyaan begini. Saya punya teman, dia di pedalaman Kalimantan. Dulu sekolah itu ora tau munggah, nggak tahu munggah ya pemenang ranking munggah ya pemenang. Tapi bagus barokahnya begitu dia itu ikut kerja di pedalaman Kalimantan. Kalau dulu disebut illegal logging, jadi dia ya pokoknya manfaatkan kayu hutan. Mungkin oleh negara disebut maling, tapi kalau oleh santri ya manfaat rahmati pangeran. Dulu. Singkat cerita itu dia karena santri, dia ada Jumatan itu tidak enak. Mau Jumatan nggak sampai 40, juga tidak mustautin. Singkat cerita dia tanya saya, zaman itu masih pakai surat. Dia sebetulnya masih setengah-setengah ingat kalau di Mu'in di Bakrib itu harusnya sholat duhur. Kalau nggak sampai 40 kan sholat duhuran, mereka sholat duhur. Tapi masyarakat yang di situ, yang gelem sholat, yang mau sholat itu menolak. Alasannya, Pak Kiai, Jumat kok duhur. Kalau Jumat ya Jumatan, Jumat kok duhur. Mereka tidak mau. Terus saya bilang, ya sudah Jumatan saja kata saya gitu. Jumatan saja kata saya gitu. Ya terus Jumatan sampai sekarang. Nah tentu saya sebagai orang mutaakhirin, orang akhir, mencari pembenaran itu di kitab Fathul Mu'in, terus kalau sekarang di kitab Tadhkirun Nas, yang sekarang populer itu kitab Tadhkirun Nas, disarang dipakai di internasional dipakai. Fatwanya Habib Al-Habsyi. Itu memang ya menyuruh duhur, bukan menyuruh Jumatan, bukan duhur. Nah ini nanti saya bacakan ya, ini kalau di Mu'in halaman 40. Nah ini tasfirul masail atau tasfirul masalah saya utarakan dengan takbir yang mudah kita dapat, yaitu di Fathul Mu'in. Kemudian nanti saya takwiyah dengan beberapa takbir di I'anah dan di kitab-kitab sekarang yang dikarang oleh orang-orang yang minna, yaitu Ahli Sunnah wal Jamaah, dan di ACC oleh ulama-ulama kita yang masih hidup. Ini kalau wajah, kalau yang di Mu'in itu ikut qauluhu bi arba'ina, halaman 40 yang qauluhu bi arba'ina. Mun panggil halaman 40 sing qauluhu bi arba'ina. Wa thaniha wuquha bi arba'ina mimman tan'aqidu bihim al-jum'ah. Mun kepanggil nggih. Ini kiai tak kongkon kalah tuh. Kalau wajah ya. Jadi mulai sekarang nanti mengkaji babul Jum'ah karena ada banyak masalah. Syarat sahnya Jum'ah adalah wuqu'uha bi arba'ina. Tumibane Jum'ah bi arba'ina kelan wong 40 mimman tan aqidu bihim al Jum'ah. Mimman sanging wong tan aqidu kang dadi sah bihim kelawan man sing jumlah arba'in wa al Jum'atu Jum'ah walau mardo senajan to orang-orang sakit. Maksudnya goya walau mardo gini dalam logika fikih. Jumatan itu disahkan oleh orang yang wajib apa disahkan oleh orang yang enggak wajib? Enggak, yang rada eling-eling tau ngaji, santri pedotan lah pokoknya rada eling. Yang bisa mengesahkan Jumatan tuh yang wajib Jumatan apa yang sunnah Jumatan? Nah, itu kriminalis sampean ngaji rahatam itu kasus.
Karena sekarang orang sakit itu wajib Jumatan enggak? Enggak. Makanya di sini disebut walau mardo jadi goyah walau mardo. Meskipun orang 40 itu semuanya sakit, yang harusnya berstatus tidak wajib Jumatan. Ya malah deh. Sekarang mungkin yang alim tenan. Ya, orang sakit itu wajib Jumatan enggak? Enggak. Tapi kalau Jumatan 40 sakit semua itu Jumatannya sah enggak? Sah. Berarti Jumatan bisa sah oleh orang yang sebetulnya enggak wajib. Mulanya dikai goyah walau mardo, meskipun yang 40 itu semuanya sakit. Karena mardo itu jamaknya marid. Jeleng Muhammadani Alfiyah. Fa'la liwasfin ka qatilin wa zamin. Jadi maridin mardo, qatilin qatla, zaminin zamna. Fa'la itu alimaan saya kunu minkum napa? Mardo. Mardo itu maknanya orang-orang yang sakit. Saya itu bawa amplop itu udah amplop uang ini, amplop takbir. Nah takbirnya itu agak aneh. Mana gue tiba ambil? Gue tiba kayak orang alim waktu itu. Roy duit ini us parah, mana? Sudah saya ulang lagi ya. Di bab Jumat itu ada beberapa hukum yang unik ya. Saya ulang lagi ya. Jumatan itu bisa sah, itu normalnya kan orang yang bisa mengesahkan apa? Jumat. Tapi di sini dikatakan walau mardo, meskipun mereka orang sakit. Padahal dalam status hukumnya orang sakit itu ada wajib apa? Jumatan. Suamin humlan iku setengah sangking al-arbaun al-imamu te imam. Nah, sekarang misalnya gini, walau kanu umpama ana sapa ahlul jum'ah iku arba'ina 40 fakot, pas 40. Wa fihi lan khaliku ing dalam arba'in umiyun te wong umi wahidun kang siji awak saru to welake. Qasara kang pepeko taksir lho. Qasara kang pepeko sapa umi fi ta'allumi ing dalam belajar lam tasihha mongko rasa apa jum'atuhum Jumatane arba'in mergo libut lani salatihi krana batale salate umi sing qasara fi ta'lim. Berarti dihitung fayang kusuna mongko dianggep kurang sapa al arba'un. Jadi kalau orang 40 pas, kok salah satu itu batal, balik batalnya karena ngentut, atau diantara mereka ada umi yang nggak mau belajar Quran, kemudian bacanya itu salah, dan dia ketika salah punya kesempatan belajar tapi tidak mau apa? Belajar namanya qasara apa? Fit ta'allum, dia pepeko ya, pepeko itu disalahkan syariat, maka itu juga nggak sah. Tapi wa amma idza lam yuqassir al ummiyu fit ta'allum fatasihhal jum'ah kama jazama bi syekhuna fi syarhil ubab wal irsyad. Ketika orang umi itu tidak taksir fit ta'allum fatasihha moko dadi sah apa al jum'atu jum'ah. Kama jazama bi syekhuna fi syarhil ubab wal irsyadi, sebagaimana keputusan syekhuna yaitu Ibnu Hajar dalam dua syarah, yaitu syarah kitab ubab dan syarahnya kitab apa? Al irsyad. Tabaan di majazama bi syekhu fi syarhil Semakala fi syarhil minhad la farqa huna baina ayuqassira al-ummi fi ta'allum wa alla yuqassira. Wal farqu bainahuma ghairu qawiyyin. Tapi kata Ibnu Hajar dalam syarah minhad, cek ummi ta'allum cek ora, cek taksir cek ora padha rasae. Intaha. Walau naqasu fiha batalat aw fi khutbatin lam yuhsab ruknun fu ila hala naqsihim li adami samaihim lah. Nah, sekarang masalah khutbah saya terangkan ya. Sekarang misalnya khotib itu khutbah, itu syaratnya mendengarkan orang 40, apa orang 40 itu dengar? Enggak, syarat wajibnya itu memperdengarkan, apa orang 40 benar-benar dengar? Ya, tenang ini latihan cerdas ya. Yang wajib itu memperdengarkan, apa orang 40 harus dengar? Yakin? Isma, bicara semua. Ini kiai tapi untuk dereng untuk sertifikat. Enggak meyakinkan. Kalau isma dulu itu yang termasuk jadi masalah besar zaman abahnya Sayyid Muhammad Sayyid Alawi itu masyhur.
apakah boleh khutbah pakai mic seperti ini? Karena yang didengarkan mustami'in itu suara mic, bukan suara kiai. Justru dengan pakai mic itu kan lon-lon. Kalau pakai mic banter kan kayak wong perang. Sekarang yang didengar orang-orang itu suara mic apa suara Pak Kiai? Pak Kiai, enggak. Ketika orang khutbah dengan mic itu, suaranya rindik apa enggak? Pelan enggak? Pelan. Lalu yang jauh kok dengar itu karena apa? Mic itu yang didengar suara kiai apa suaranya mic? Aku loh. Kok dake kan? Nah ini diskusi, ini kan masalah ilmu itu butuh konsensus. Dulu Rasulullah kalau ngajar ya seperti ini, tanya. Aro'aita, di Quran juga banyak kul aro'aitum. Memang mustami' itu diberi hak memberi pendapat. Makanya di Quran itu banyak kul aro'aita, aro'aitum, aro'aitani. Kalau kanjeng Nabi zaman Sugeng itu sering. Sekarang enggak, dianya rapati alim, perhatinya ali. Takok ngono ya. Bedina ditentang nopo. Murite, kok ilmu nentek. Dulu itu biasa Nabi. Iya Nabi kalau diskusi itu seperti itu. Ya kadang dibantah karena misalnya masyhur al-qatil wal maqtul finnar, yang membunuh maupun yang dibunuh sama-sama di neraka. Sahabat ya usul. Cara sakniki mensomasi. Hadza al-qatil ya Rasulullah, fama balul maqtul. Oke lah kalau yang membunuh di neraka, masa yang dibunuh juga di neraka? Mereka yang mensomasi, padahal Rasulullah yang ngendikan. Tapi Nabi kan nggak mungkin kehabisan ilmu, ya tenang saja. Sampai disomasi ya taqabbal minna minkum. Terus Nabi ngendikan innahu kana harison ala qatli sahibi. Sebetulnya ketika sesama muslim duel tarung, semuanya mentalnya qatil. Dua orang muslim duel tarung sama-sama bawa pedang, itu semuanya mentalnya qatil. Yang maktul nasibnya sial saja, dia terbunuh. Tapi sebenarnya yang maktul ini kan karena nasib, mentalnya qatil enggak? Ya setiap dua orang muslim duel itu mentalnya kan pembunuh semua. Ya enggak? Ya mentalnya kan pembunuh semua. Cuma yang satu sial makanya Nabi ngintikan al-qatil wal maqtul finnar. Yang bunuh maupun yang dibunuh di neraka. Lah sahabat itu kan langsung mensomasi pikirannya sahabat, maktul itu mazlum, maktul itu korban. Kenapa harus di neraka? Paham? Makanya tanya, kenapa? Oke ya Rasulullah kalau qatilnya di neraka, lalu dosanya maktul yang sebagai korban apa? Terus Nabi jawab innahu kana harison ala qatli sahibi. Karena yang maktul ini, yang terbunuh pun mentalnya pembunuh. Paham ya? Orang rebutan pacar ngoten. Mentalnya sama-sama nelikung temannya, cuma nah sing kalah ora perlu mbok sakene, dia juga pecundang juga, petarung juga, cuma nasibnya sial saja. Nah itu ilmu ya. Ilmu itu memang kadang didiskusikan. Setelah itu kan kelihatan, oh iya ya. Ternyata yang maktul itu mentalnya juga qatil. Ternyata yang terbunuh mentalnya juga makanya sama-sama di neraka. Karena amal itu dihitung dari niatnya. Nah itu aro'aita. Terus di fikih paling masyhur ya, saya sering utarakan itu. Beberapa sahabat tuh saking nggak punya uangnya, pelem itu cek pentil ya didol, kurma cek pentil ya didol, cara semongko dereng mateng tesih plonco ya didol, dan itu kebutuhan ekonomi. Singkat cerita ketika Nabi rawuh ke Madinah, tradisi orang Ansor masih seperti itu. Padahal Nabi inginnya jual beli itu gak ada yang boleh rugi. Baik ya gak boleh rugi, mustari juga gak boleh. Nabi melarang itu besar-besaran, gak boleh seperti itu, gak boleh, itu horor, itu menipu. Mereka bilang ya Rasulullah ini kebutuhan kita sudah butuh uang, maka kita butuh menjual meskipun qabla budui solahiyah. Sebelum nampak baiknya apa? Tamroh tadi, tamroh atau samroh ya, samroh saja yang umum apa? Makanya samroh itu apa? Buah. Tapi kita sudah butuh uang. Itu Rasulullah itu luar biasa. Cara membuat logika langsung mereka dibalik. Aro'aita in mana Allahu at-tamra fabima yastakhillu ahadukum mala akhi. Bagaimana kalau Allah kemudian menghancurkan mangga itu atau semangka itu atau apa saja, ijek pentil ceblok kabeh. Ijek plonco wis gak dadi semangka kabeh. Kowe wis kadung nampa duwike kancamu sing tukune tuku semangka. Sekarang tengkulak itu tuku pentil apa tuku pelem? Ayo jawab.
asumsi harganya itu harga pelem apa harga pentil? Pelem. Dengan asumsi pelem wani nebas 2 juta. Nah asumsi ini pentil 200.000 kan. Sing doyan pentil sapa apa dige makjun tapi cilik-cilik duntal. Lha ndak sama tak wari fikih waras ngene gitu. Tak latih. Pentil kok gedene sak menten pentil pelem. Ketika sak pelem dituku 2 juta iku tuku pelem apa tuku pentil? Nah, bae ini wis menjual, alasannya ya wis butuh duit. Butuh duit ora go alasan, Kang. Agar wong yo. Wong mati wis mati wae jek ngel-ngel wong biayai nek jenenge wong manusa. Mesti kabeh wong butuh duit, meh mati mawon. Oke. Berarti belinya pelem apa pentil? Pelem regane 2 juta kok. Nek pentil 100.000 wae. Ora payu. Wae sampean tak kei pentil sak pelem kabeh. Isane diuntal, Kang. Dipangan kecut. Nah, kata Nabi menyadarkan orang Ansor. Kalau kamu beli dengan harga, kalau kamu jual dengan harga pelem, kemudian pentil itu kena angin ceblok kabeh. Terus kowe mangan dhuwit kamu stari, kau tengkulak iku atas nama apa? Fabima yastakhillu ahadukum mala akhi. Lalu kowe kok doyan duwike dulurmu iku atas nama dulurem tok apa? Wong sak Ansor nangis kabeh sadar iya. Ya, yang punya pelem tadi kan dapat uang 2 juta. Karena menjual kok pelem aja penting. Tapi rego pelem. Lah iya kok asing ditol iku pentil. Rego pelem. Pentile kena angin terus dari Nabi terus kowe mangan duit iku atas nama apa? Atas nama adol pelem wong ora dadi pelem. Atas nama adol pentil lagi kira-kira mustari didoli pentil kan ya ora gelem. Terus kowe iku terus entuk duit iku atas nama apa? Nangis wong Ansor. Itu baru kayak aroaitum orang dilatih berpikir. Aroaitum in mana Allahu as-samra fabima yastakhillu ahadukum mala akhi. Umpama Allah menghancurkan buah sing rong dadi mau. Kowe wis kadung nampa dhuwit iku atas nama apa? Nangis wong Ansor. Itu makanya di Quran sering ada aruni, aroaitum. Dan ini maksudnya sebaiknya kalau ngaji itu mustamek pendengar itu diberi hak nih. Oke, tapi aja terlalu kayak wong kampus. Mendisomasi kayak gini. Nak ranyo masih jadi gak kritis. Repot adat kampus. Nah, ada santri juga kadang kegoblokan sange samina waktu naki ini keliru ya samina. Akhirnya gini nolari faman wal jaro dalan ing lawang. Ana santri ini tahu ngaji. Teng kitab kula walang, Mbah. Lah iya dong walang sing nemplek lawan. Mergo mau kalah kiai niku mah. Wal ardi lan bom. Teng kitab kula bumi, Pak. Lah iya bumi sing kena bom. Tapi ini nyata lho. Kula nate ndek kanca ngaji sorokan mbek kiai iku. Faman saroko albedo ta ing anduk yakin iku kanca kula. Tulisan pegon anduk mbek ndok kan padha. Dadi dene ana di albedo ta iku randek ning no. Aduh. Takok kula, Gus, lho dhisik ku sono anduk to. Lah kok ora. Lah iki wong nyolong anduk. Aduh, repot. Napa albedo ta ngono? Anduk. Mergo tulisane pegon anduk mbek ndok kan. Waduh. Ana wong khotib muni, sakniki kathah tiyang main gruncung. Tulisan pegon kroncong lho, dene musik kroncong. Lah dene tulisane kan nganggo wau diwaca gruncung. Sing karo iki apa mbah gruncung. Agene ora paham. Ya saya ulang lagi ya, di bab Jumatan itu unik ya. Ketika orang 40 itu sebagian almardo yang harusnya agak wajib apa? Jumatan, itu pun sah. Nah sekarang kalau tak balik, perempuan itu wajib duhur enggak? Jawab saja. Wajib duhur, gubut. Duhur. Perempuan wajib duhur enggak? Wajib. Terus ketika perempuan ikut Jumatan itu wajib duhur lagi apa cukup Jumatan itu? Nah itu kan unik. Padahal wajibnya dia duhur apa Jumatan? Nah itu kan makanya di bab Jumatan hukum itu unik semua.
Perempuan tuh wajibnya kan Jumatan, apa duhur? Katut goblok kau gara-gara. Dari lek mau nasi. Ya tadi pakai aroita, tidak apa? Ikut tradisinya Rasulullah aroita. Perempuan tuh wajibnya apa tadi? Duhur. Jumatan nggak wajib kan? Nah, ketika dia Jumatan itu wajib ngulang duhur enggak? Tidak. Berarti melakukan sesuatu yang nggak wajib, menggugurkan hal yang wajib. Aneh enggak kalau dalam kaidah fikih? Lah ya ini kan berarti saya ulang lagi ya, perempuan wajibnya duhur. Jumatan wajib enggak? Tidak. Setelah Jumatan wajib ngulang duhur enggak? Tidak. Berarti kan melakukan sesuatu yang enggak wajib tapi menggugurkan hal yang wajib. Jadi fikih Jumatan itu bulet kan. Lan akeh wong ra iso iku aja mbok salah to, yen bulet. Ya hukum Jumatan banyak yang unik. Alasannya apa di sarah-sarah fikih itu? Alasannya gini dok. Li annal Jum'ata asqatat al fardhu anil kamilin. Fali an asqatat an ghairil kamilin awal. Alasannya ngono dok. Jumatan adalah ibadah yang keren ya. Orang-orang yang sempurna, maksudnya sempurna itu akil, balik, rojul. Sebenarnya rojul, akil. Ini kalau dalam fikih disebut rijalan kamilin. Orang-orang sempurna. Mulai sing priwoan tanpa sempurna. Lanang tenan Pak Basori Mas tidak priwoan. Ora kaya Hamdani ini. Oh, cara wedok kurang lanang gak maju. Ya, Jumatan itu ibadah yang hebat. Mergo li annaha asqatat al fardhu anil kamilin. Mesti fardhu zuhri anil kamilin. Jumatan itu ibadah yang bahkan menggugurkan fardunya zuhur dari orang-orang yang sempurna. Pak Basori, Pak Basri, Pak Ali, Pak semua ini kan. Coba kamu ini zuhurnya gugur semua enggak? Gugur karena melakukan. Kalau orang-orang sempurna saja fardunya bisa digugurkan oleh Jumatan, apalagi orang yang enggak sempurna, yaitu perempuan. Jadi logikanya bukan logika ya tadi wajib tidak wajib, tapi li'annal jum'ata iku asqatat al fardhu anil kamilin fali antasqutu an ghairil kamilin mim babi napa aula. Kata Jumatan itu bisa menggugurkan wajibnya zuhur dari orang-orang yang sempurna, apalagi orang yang tidak sempurna, malah buyute gugur. Itu logika yang dibangun orang fikih. Tapi tentu kita ngikuti tradisi guru-guru kita. Biasanya guru-guru kita itu rondo-rondo anti nak wong wedok napa? Jumatan. Saya ingin kota trennya Jumatan, jadi ya repot. Sebenarnya kalau zaman Nabi itu perempuan itu sholat terbaik di rumah, tapi sekarang kan nggak mau juga di rumah. Rabu Juni terus kan bosan. Senang metu, sholat lah senang apa? Tuh, senang bujuni. Oh, sultan kok boleh lembaga no. Jadi di bab Jumat itu banyak yang unik. Nah yang penting saya mohon teman-teman ini menguasai ya, terutama yang masih anak-anak. Karena logika seperti ini itu kamu tahu fikihnya ndak, ini sudah kadung ahwalu masyayikhina. Setahu kita guru-guru kita tidak pernah mewajibkan ibadah sama perempuan yang kadung hadir di Jumatan. Saya ulang lagi ya, guru-guru kita, entah itu orang-orang alim Jakarta atau Habib-Habib Jakarta yang di kota, terutama ngalami ini kan di kota. Setahu kita guru-guru kita tidak pernah mewajibkan mengulang duhur pada perempuan yang sudah kadung Jumatan. Tapi kita harus ngomong kadung terus karena sebenarnya ini tidak syariah. Paham ya? Perempuan Jumatan itu tidak syariah, tidak musyarrah, tidak disyariatkan. Tapi kalau kadung ada kan kita harus ngomong. Taruh saja misalnya gini, zaman Nabi itu misalnya ada perempuan sing engkek dzati hayatin nggak boleh sholat jamaah di masjid. Kalau tidak boleh itu namanya apa? Coba dalam fikih enggak jawab saja. Haram kan? Yang engkek lo ya. Sing seneng bojone wong lho yang contohnya tadi. Kalau orang engkek niate sholat ke masjid mergo seneng wong lanang liya utawa engkek lah pokoke niate engkek. Itu haram enggak? Tapi di cerita-cerita hadis ketika kadung sholat Nabi tidak nyuruh ibadah. Berarti artinya apa? Dia secara salah kan melakukan barang haram, itu saja enggak disuruh mengulang. Paham ya? Apalagi tadi yang enggak haram. Jadi itu fikih itu ya unik. Makanya di fikih nanti ada kaidah minal manhi ma la yubtil. Di antara sesuatu yang dilarang itu tidak membatalkan akad atau membatalkan ibadah
tertentu. Misalnya ada nidaul Jumat, ada kadung azan. Allahu Akbar, terus kangkang beli rokok atau beli es. Haram enggak? Haram, karena transaksi pas azan itu haram. Terus jual belinya sah enggak? Salah. Itu di fikih masih banyak. Sesuatu yang dilarang itu tidak jaminan punya akibat batal. Sama, kalau kadung perempuan Jumatan atau kadung jamaah, meskipun dalam konteks tertentu dilarang, kayak tadi. Tertentu ya, kayak sing golek bojone wong mau contohnya, karena kadang ya halal betul. Sing waras kan halal tenan. Ya kok didelok rai halal mek rai. Nah, begitu delok tok wis haram meneh. Nah, itu kan jelas. Nyatanya enggak ada riwayat dari Rasulullah orang seperti ini disuruh apa? Mengulang. Ya, makanya ngaji itu yang detail ya, karena memang hukum Islam itu cara pandang itu apa ya? Ya seperti itu. Apa ya? Pokoknya harus ngaji lah. Gak iso sampean mau ngapal kok ibadah kudu ngaji. Tapi setelah ngaji banyak, saya mohon sekali apapun alim Anda dari teks, dari ibarat, usahakan ngaji itu ahwalul masyayikh, guru-guru kita, kayak apa pilihan hidupnya. Karena mau tidak mau guru kita pun kalah sama konsensus. Misalnya Anda jadi kiai di Jakarta, trennya orang sudah sholat jamaah, perempuan sholat jamaah semua. Jumatan mau apa coba? Kamu larang itu senengnya masjid, dan senengnya yang mall yang dugem malah pusing. Kamu syariatkan, teks syariat itu sebaiknya perempuan sholat di rumah. Coba, mau tidak mau kamu kan harus ngambil sikap, mengesahkan mereka dengan nyari-nyari dalil. Segelem ragelem, apa? Kayak ada perempuan harus kerja karena si lanang nganggur jadi PNS. Nanti di kantor lanang wedok kumpul. Mbok haramno sing lanang yo nganggur, melarat iku yo lara. Pemenang nak mbok haram, lah Pak ya jamin kula ta. Wah malah lara. Wis ngaramno malah kok jamin uripe. Meneng ae kok sawangane gak nahi mungkar. Sawangane iki uga kreatif. Bingung kiai kok bingung masyarakat. Memang mau tidak mau, kita ini juga terkooptasi oleh keadaan. Makanya harus ngaji yang banyak. Misalnya lagi begini. Kadang fikih ya lucu. Ana wong lahir. Langsung mati. Wajib disolat 3. Ndak jawab saja. Ndak yakin. Sing wis bentuk wong lah. Orang yang urung tahu urip blas. Siktu lho. Asik tuh sing pokoknya enggak ada hidup sama sekali. Nah, kalau istahila itu cek enteng Kang, misalnya orang nangis bengok tapi mengkis-mengkis cek. Itu kan qaid yang tidak mengikat. Jadi wong fikih itu ora wajib disolati, alasannya lucu alasan itu. Mergo sing darani salat itu nyolati mayit. Lah mayit itu berarti tak urip. Lah iku ora tau urip jenenge ya ora mayit. Jadi jenenge muqitatul lahmin itu sepotong daging. Itu fikih kadang yo lucu dirungok-rungokno tenan. Lucune meneh ngene. Orang melahirkan itu wajib mandi ndak? Wajib kan? Wiladah. Termasuk yang menjadi wajib mandi kan keluar mani, iltiqaul khitanen terus melahirkan. Dari fikih tak takoki. Kenapa sih melahirkan kok wajib mandi? Alasannya lucu. Li annal walada maniyun munakidun. Mergo anak iyo hakikate mani sing wis menggumpal. Lah iya wong metu mani jenenge apa enzal kan? Wajib mandi ndak? Wajib. Lah anak iku ayo mani. Bah tak rungok-rungok. Tapi ra iso bantah, lucune wong ora iso bantah. Hamdani rontok kono ilmune wong ora. Maka alasannya li annal maniya li annal walada maniyun munakid. Sekarang orang enzal keluar mani itu wajib mandi tidak? Wah itu ratu mani ya 3 kilo. Ini mani yang sudah menggum. Kadang-kadang ulama pakai bah sepo-sepo ngantikan ngono tapi gak iso bantah. Wong maca mesti iso bantah taslim kan? Oh taslim kan? Mani metu sak njrite wajib. Aduh iki sak pirang kilo ben. Oh bayi ini Pak Bosor ini 5 kilo kan. Piro? Piro mani?
Ini primatur ya, 1 kilo. Nggak, biar sampean mengasiki ilmu ya. Jadi saya sengaja ilmu itu harus dibikin asik. Dulu Rasulullah itu kalau ngendikan fikih ya rileks. Kadang sahabat ya bantah. Tapi bantahnya itu bantah istibana, cari kejelasan, istibana. Enggak apa-apa. Tapi bagus itu. Hebatnya Rasulullah itu kalau ngendikan itu sederhana tapi ya Rasulullah, kita menjual buah sebelum kelihatan baik. Itu karena kita butuh uang. Kata Nabi, enggak apa-apa kamu butuh uang, tapi yang membeli itu ya butuh badi, butuh iwat. Jadi jual beli itu iwat, ada penggantinya. Lalu nak pentile ku rusak, terus sing tuku kue ku untuk apa? Terus kue mangan duit ku atas nama apa? Akhirnya orang-orang Ansor sadar semua. Semenjak itu enggak ada transaksi jual beli buah qabla budui sholahiyah. Terus orang fikih ngarang tadi. Jadi makanya karangan-karangan fikih itu ya istimbat semuanya masyrab dari min aini, dari mata sumber Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebut wa kulluhum min Rasulillah multamisun kharfam minal bahri aw raswa minat diami. Mohon kula terusno. Sumaqala fi syakhil min intaha. Terus to endi dong? Fa in adu qoriban urfan jazal bina ala ma madha. Mun kula waca sing far'un iki sing masalah Jumatan enggak sampai berapa? Setelah far'un itu 1 2 3 4. Nggih, setelah far'un baris keempat. Nggih, setelah far'un baris keempat pinten? 1 2 3 4. Ini wasuilal Bulkini, Imam Bulkini ini gurunya Imam Suyuti. Wasuilalan den takoki pirsa sapa Al Bulkini, Imam Bulkini. Mohon panggih ya. Wasuilalan den suwuni pirsa sapa Al Bulkini, Imam Bulkini an ahli qaryatin. Sangking ahli desa layat luhu kang ora tumeka apa ada dulu apa jumlahe ahlul qaryah ora tumeka arba'ina ing 40. Hal yusalluna ana ta salat sapa ahlul qaryah al jum'ata ing jum'ah fi zuhur atau zuhur. Fa ajaba mongko jawab sapa Imam Bulkini rahimahullah yusalluna dzuhra. Salat sapa ahlul qaryah az-zuhra ing zuhur ala madzhabis Syafi'i karena enggak sampai 40. Tapi kata Imam Bulkini waqat ajaza lan teman-teman ngolehno sapa jamun sebagian besar, sekelompok besar minal ulama isaing pro ulama, mereka membolehkan ayyusallu yen to salat sapa ahlul qaryah al jum'ata ing Jumat. Terus dawuh Imam Bulkini wa huwa utawi hadal qaulu iku qawiyun kuat. Ini penting, makanya saya itu nyesal sekali ya. Saya hidup di Indonesia dalam konteks ini itu agak kecewa. Kecewanya gini. Takbir ini kan ada di Fathul Mu'in. Saya ulang lagi ya. Takbir ini kan ada di Fathul Mu'in. Yang notabene itu pegangan ulama seluruh Indonesia. Tapi gara-gara ngaji rahatam. Itu nak ana desa binaan wong 20, wong selawe iku ape Jumatan ora oleh. Alasane ora berapa? 40. Ini itu naif sekali, makanya saya masyhurkan takbir ini. Saya ngaji di Jogja, di Bojonegoro, di mana-mana takbir ini saya masyhurkan. Karena saya kecewa berat. Itu kan ketok ngaji rahatam, ngajine ora hatam, ora tok tatimatun. Kira maca tatimatun ta titimatun? Umume kayak gini. Titimatun, ini usum-usuman. Kayak tatimatun atau titimatun? Tatimatun. Nak sampean utuh. Saya bantah-bantahan menang di. Orang bantah-bantahan, tapi juga gelut bantah-bantahan. Nggak gini, saya ulang lagi ya. Ini memang penting saya utarakan. Saya itu pernah ya zaman sering ke Jogja masih lewat Purwodadi itu ngebis pakai ban double. Saya ulang lagi, saya itu sama santri 2 dulu ketika saya merantau di Jogja itu. Aku selamat paham dan aku melarat lah mulai dicek merantau gue santri. Ya mesti langsung melok. Orang wis melarat terus gak duwe santri loro kan yakin. Wong alim berarti santri loro. Ora perkara ana sikit bayar harus sing diulang kan. Ora iso ngaji yo cuma loro. Ora kok ki debutan santri loro men ekonomi jetir atau diulang ngaji. Ngulangi ra tau amen ngongkon. Oh kriminal.
Saya ngulangi ra tenanan ngongkone. Naudzubillah udah geman niku. Kudu ditobatno ki. Itu sampai pertengahan Purwodadi itu aku mergo lungaku iku badal fajri secara hukum iki wajib Jumatan. Padahal saya dari Naruan, dari Rembang kan jauh sekali. Mandek saya, Pak Bandebel itu mandek. Masuk sekitar setengah kilo itu ada masjid. Imamnya mau coba Fatihah ya ora fase. Makmumnya mau 15. Itulah aku mbek santriku 18. Santriku loro ya ada. Bali lho, kiai ini ra ada kok santrine bali lho. Santriku yo bali koyo Hamdani modele kotok. Jadi ngajine ora takik tapi kotok. Kotok itu pokoknya ora arba'in. Kodok iya ada lho Gus. Aku mendingan gak, aku gak iya ada. Alasannya jenengan, ya alasannya kau kenal pangeran, gue ora kenal. Aku yakin pangeran mesti ridho wong ning desa terbelakang ini kok wong-wong kepengin gawe Jumatan. Pangeran sing ngangguke atine atus, wong latihan Jumatan ora mbok hakmu rasa. Waktu gale ana wong latihan cacilik latihan mlaku. Ora sah mlaku sing bener ngene iki. Wong cacilik kok mlaku bener. Mas yo gedadap-gedadap wis prestasi. Paham ya? Wong desa terbelakang latihan nggih Jumatan Mbak Rani. Wong latihan kok mbok anggap rasa. Tinggal enggak latihan yo sah terus ayo. Nah sebetulnya kecewa saya itu bukan urusan itunya ya. Dia ngaji mu'in, saya pun ngaji mu'in. Tapi kenapa yang terkenal itu hanya syarat sahnya Jumatan hanya arba'ina. Ramadan itu yang paling terkenal. Itu kecewa berat saya. Kenapa saya kecewa? Karena takbir yang membolehkan dunal arba'in nggak sampai 40 itu ada di Fathul Mu'in. Lo nak anane ini anak raro pantes lah wis sarah. Utawa Minhajul Thalibin serapati kenal. Pemene anane ning kitab sing aneh-aneh Al-Wajiz misalnya, malah duwe ora. Padahal kitab induk fikih dulu sebelum ada Mu'in, ada Takrib itu Al-Wajiz. Mergo yang bisa memukhtasorkan karangan Imam Syafi'i itu Imam Muzani. Setelah Imam Muzani yang bisa memukhtasorkan itu Imam Haromen. Setelah Imam Haromen yang bisa memukhtasorkan fikihnya itu Imam Ghazali. Jadi ini apa? Al-Wajiz. Dan tidak ada kitab kecuali ngindu Al-Wajiz. Termasuk kitab Muharrar, kitab Minhajul Thalibin, semuanya ngindu Al-Wajiz. Terus Al-Wajiz lama-lama disulap sampai Imam Rafi'i jenenge Al-Muharrar. Al-Muharrar disulap oleh Imam Nawawi jenenge Minhajul Thalibin. Minhajul Thalibin disulap oleh Zakaria Al-Ansari jenenge Manhajul Tullab. Jadi yo dagelan lucu-lucunan. Minhajul Thalibin metodene para pencari ilmu. Masdare dirubah ora minhaj tapi manhaj. Thalibin jamak mudzakkar salim dirubah dari jamak taksir Tullab. Kan kadang ulama guyon to. Lah ya Minhajul Thalibin disulap jenenge Manhajul Tullab. Terus bedanya apa sih? Masdar boleh minhaj, boleh manhaj. Jamaknya thalib bisa tullab, bisa thalibin. Nah, tapi kalau ora roh ngaji, wah ini kitab yang berbeda-beda. Minhajul Thalibin, sitok Manhajul Tullab. Lalu kalau nu kagum tenan be Quran, Quran nu ngetono ahli bahasa nyebut wong kafir itu berkali-kali. Orang kafir itu kan jumlahnya banyak. Kadang diredaksikan alladzina kafaru, mereka yang kafir. Banyak apa sedikit? Banyak. Terus kadang dijamakkan mudzakkar salim, qul ya ayyuhal kafirun. Kadang dijamakkan taksir, ulaika humul kafaratul fajarah. Kafir, kufar. Ya sama-sama ada kan? Di Quran kufar ya ada. Kafirun mudzakkar salim ada. Kafir kafaroh qatilin qatalah wa sya'ah nahu kamilin wa kamalah kamilin kamalah kafirin kafaroh fajirin fajaroh. Quran pakai itu semua. Ulaika humul kafaratul fajarah. Lalu kula niku apal Quran niku seneng, tambah suwe tambah seneng. Ora tambah bingung. Wong apal Quran tambah tuwek kan tambah bingung. Mergo mikir utang anak bojo masuk. Lah kula mboten. Niki Pak Bos cerita ijazahi Pak Bos. Kula tambah tua tambah seneng karena tambah kagum. Quran itu untuk menjaga balaghahnya itu bahkan nggak mau satu ala namatin wahid, satu metode, karena tahu di antara kelebihan balaghah itu tafannun bervari, sehingga jamakkan Quran, jamakkan kafir saja itu
Alladzina kafaru yang menunjukkan jamak. Paham nggih? Kafirun yang menunjukkan jamak. Kufar yang menunjukkan jamak. Kafaroh yang menunjukkan. Ya tadi kayak ulaika humul kafaratul fajar. Saya ulang lagi ya. Nah menurut saya, andaikan para kiai, para santri-santri itu menterkenalkan takbir ini, itu penting sekali takbir ini, mendesak sekali untuk diterkenalkan. Kan banyak santri pedalaman Purwodadi, pedalaman di Kalimantan, atau bahkan di Rembang sendiri ada daerah Saleh, di atas gunung itu, sebagian ya santrinya bapak, itu ya dulu Jumatan hanya orang 17. Kalau kita tidak mengesahkan, bagaimana mungkin mereka latihan gawe wong 40, wong sing 47 rasa. Artinya ape bina latihannya wis divonis. Google kan itu kalau ada wong cacilek latihan mlakune cek kudu tiba, mlaku ini ki gak sah. Langsung melayu maraton. Kacau. Kecewa saya apa? Mereka lucunya tidak mengesahkan alasannya tak berdimuin itu jenenge Jumatan ku arba'ina. Tak takok iku muin sing ndi kang muin. Saya mengesahkan yo tak bermuin mangsamu tak ber. Ya itu tadi karena itu kecewa berat. Itu tadi. Lah iya mereka coba ketika mereka tidak bilang salah alasannya apa coba? Karena di muin itu syaratnya sahnya Jumatan arba'in. Lah yo muin sing ndi? Ini yang cerita ya kitab. Lo kalau adanya di Majmu' gak roh pantes untuk maju larang tenan. 17 jilid. Zaman kalau tuku wis 2 juta 700. Karena saiki gak ngentekno pedhet. Gak sudah bayar cicilan BPKB. Kalau takbir itu ada di Majmu' gak tahu pantes, adanya di Mu'in. Makanya takbir ini saya mohon sekali diterkenalkan sehingga desa-desa binaan yang latihan gawe Jumatan kita sahkan ben kiyene yo seneng masyarakate. Dan ning dinggon gedhe kok cilik, cilike wis ra disahno kan kacuk. Ya iso gedhe Kang mati cilik. Makanya menurut saya seperti itu sebaiknya jangan iada. Kalau iada kesannya ini masih tidak makanya saya tidak mau iada. Saya bilang aku gak gelem iada Kang. Ada ngerotok suudzon untuk pengiran aku moh. Lan arah ditompol ben arah ditompol lah. Sementing husnudzon. Karena tadi kita butuh menterkenalkan ini kan banyak kampung-kampung yang coba di perumahan di Jakarta, gak harus di kampung, di perumahan Jakarta, di Jogja, saya sering. Misalnya ada perumahan pertama dan itu oleh pengembangnya langsung ada masjid. Saya ulang lagi, langsung pengembangnya ada. Ternyata di kampung situ ada 40 kakak. Yang muslim hanya 60%, yang gelem sholat Jumatan mau 30%. Yo bareng latihan mau wong 30 mbok arani. Wasa. Piye? Wong ora dinurani blas. Ning tengah kota akeh wong udo, akeh wong riba, akeh wong rentenir, akeh nggon maksiat ono Jumatan mbok arani. Atimu lho putra. Nuranimu ono. Lah sampe nek pangeran tersinggung. Lah yo le cung ono wong sujud kok. Lho nak bahasane Jumatan rasa cek pantes. Lha yo ono wong sujud kok mbok arani ora sah. Berarti sujud itu problem. Takoki pangeran ngono ki iso jawab. Ayo sing ning kene Hamdani iso jawab. Oh neraka yakin ya. Nah pertanyaane Jumatan cek pantes ora disahno. Nak pertanyaane kowe wani ora ngesahno sujud. Oh boleh besar. Wong kok ora ngesahno. Ayo sapa sing wani? Wo sujud itu keren kan. Pertama ono Iqra ya wasjud. Maktar. Suben kowe diumumno ning masar. Iku ono Kiai Hamdani gak ngesano sujud. Niku ning Serpong ono perumahan anyar sing Jumatan wong 30 mbek Pak Hamdani dihukumi gak sah. Mbek pangeran Truk Hamdani. Itu tahu ngaji muin ta ora nate Gusti. Hatam boten. Lah gara-gara dia boten terus dimaklumi ya wis ora hatam ya. Mergo nak hatam ana takbir iki ngono lho. Yang membolehkan atau mengesahkan Jumatan enggak sampai 40. Jadi kowe nak takoki pangeran sampean jawab enggak hatam lho kudu ya. Karena ini satu-satunya cara dimaklumi, di ngepuro ya. Ya ana takoki meneh apa? Hatam ora, mboten. Sing tegas ya, Bro. Mboten.
Lah boten khatam kecangkeman. Lah itu masalah Gusti. Ora boten khatam. Iku probleme iku takokane ora khatam kok kecangkeman. Nah iku jaringan tapi kalau jaringan insyaallah muga disepuro pangeran. Nah yang jelas kula niku gadah niat saya nggih. Niat saya sangat nggih. Aja geman membatalkan institusi ibadah. Sing masyarakat ini sudah rindu sama Allah. Saya punya teman di pedalaman Kalimantan. Lah yo Gus, aku mergawe iku wis ilegal loge. Negara nganggep aku iku ilegal loge. Kok kangen pangerane kok ora oleh. Maksudnya kangen pangeran kumpul-kumpul mbek kanca yo Jumatan iku Gus kok ora oleh. Mau perkara rasa perkara 40. Lah aku mbok kono apa? Aku wis sah-sah aku senang jawab iki wis sah-sah. Ngesakoki kiai muni Gus Bak. Untungnya kula nu terkenal. Artinya terkenal agar kiai bantah-bantah perkara ngono agar Jumatan 20. Sapa sing ngesano Gus Bak meneng rata-rata. Dadi ana barokah. Nggo weden-weden. Ya anak hikmah itu. Tapi sapa sing ngesano Hamdani? Sapa Hamdani? Malah panas, yakin malah panas. Jadi malah seru ya, tak jamin malah. Ya Kang Ali yo. Kira-kira tambah seru tak tambah taslim. Ya kalah brand. Orang ana brand mari. Nah sebetulnya brand yang mengesahkan itu kitab Fathul Mu'in dan Imam Bulkini itu ulama macam-macam. Beliau itu gurunya Imam Suyuti. Sapa sing ora alime Imam Suyuti ngalim ngono iso ngarang Itqan iku mergo nyimpol ke kitabe gurune jenenge Imam. Dadi sing ngesahno iki Imam Bulkini ora Hamdani boten gak ngawur. Sinten? Bulkini. Berarti gak main-main. Tapi saya sebetulnya enggak pati nopo nih. Masalah fikih itu kula niku masalah mboten fanatik. Kalau yang fanatik itu kalau saya ditanya Allah, hak neng Serpong ono perumahan nganakno Jumatan wong 30, neng pedalaman Purwodadi ono wong nganakno Jumatan 15. Iku do kangen aku kepen sujud mbek aku. Kangen sunnahe nabiku yaiku nak Jumat, nak dina Jumat iku Jumatan. Piye-piye sunnahe nabi nak dina Jumat iku Jumatan titik, mbok 40 ora pokoke anggere Jumat. Jumat kok dhuwur. Kulo iki cek eling ya pertanyaane Kanjeng Kalimantan ya Gus. Wong dina Jumat kok dhuwur. Ngono, dekne ya wong bodho tapi oleh sekali masuk akal lagi Gus. Wong Jumat kok. Dinane apa iki? Jumat. Lah salat kok dhuwur. Kan wis aneh. Wong dinane Jumat kok salate. Mau perkara gak. Nah soal Imam Syafi'i menfatwakan begitu kan dulu beliau hidup di Timur Tengah, semuanya Muslim, semuanya normal, sehingga beliau bisa pakai ukuran ideal karena dalam kondisi yang semuanya serba apa? Ideal. Kita ini kan hidup di daerah Purwodadi jak wong samin, di Jakarta akeh perumahan, perumahan di Jogja di Jakarta, sawangane itu kan banyak, paling yang Muslim hanya 60%, itu pun yang mau sholat hanya 30%. Atau misalnya ada 200 kakak yang mau sholat 30 orang. Masjid kadang dibikin oleh pengembang. Terus tiap Jumat duhur kan ngecek MUI aliran sesat iki dur-dur. Jumat kok sholat sama-sama aneh kan. Mendingan kita terkenalkan fatwa ini tuh ini tidak sesat menyesatkan, ini kitab MUIN, kitab yang dipakai guru-guru kita. Makanya saya itu janggal, kenapa sih setiap yang tidak mengesahkan alasannya neng MUIN itu arba'ina rajulan. Nah, ketemu aku MUIN sing diam. Ya mungkin mau sing. Oh, tadi matun. Tadi matun gak gendeng. Engko terusno ya debate ya. Nak si bro milisi ta mulasi kowe macam mbok. Si bro milisi nak kon. Waduh kok rukun. Nah ning daerah tertentu mulasi ono sing milisi. Oh milisi Taliban malah. Milisi kan. Oh milisi. Kayak apa? Malisi. Wah nasibe jeneng-jeneng niku sakake. Nak Zubair ape Mbah Mun. Mbah Zubair di karangan jenenge Al-Qalaid Al-Lu'lu'iyah. Kula riyen niku nderek nyari dokumen niku. Mergo riyen dereng dicetak. Diutus Yai kan nyetak. Nah itu zaman dikarang niku diderekno Basal Mahfud. Ya Basal sing terkenal. Termasuk di Dzurriyyah Damaran Basal. Wong ibuke Basal turunan mriki sami kalian kula.
Ibu Mbah Sahal adik ibu itu adik kandung. Nggih sami-sami turunan Damaren. Mbah Sahal niku mentasih kitab itu dulu. Itu Mbah Zubair ngendikan kan. Masyhur ngendikan. Ajamiyun fasna bihi masita. Napa? Ajamiyun fasna bihi masih. Jeneng ajam sak uni-unimu ngono jenenge. Lah Jajal Tirmidzi ku jenenge pira? Ayo. Zaman Menteri Agama iku muni apa? Tarmidzi Tahir ya to. Tapi nek ning desa-desa iku Turmudi. Sebagian desa-desa Tirmidzi. Modho terkenal ya, Kang. Turmudi, Tirmidzi, Tarmidzi. Oh, ora ana sing roh. Ora ana KTP ini. Lah yo ajamiyun fasna bi masih. Ayo Imam Bukhari Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah. Ana sing maca apa? Kiye-kiye nek maca Bardisbah ta Bardisbah? Kiye nek maca apa? Atau jero kan atuh kan. Lah aku maca piye? Kan maca apa? Wis maca Bardisbah ya akeh. Ya mergo aja. Napa? Ya kaya sing repot itu kaya gendeng iki. Gendeng-gendeng. Lha wonten tiyang Jakarta iku mara bareng iku wis tok kene Kudus ora ora. Tahu Desa Bareng. Enggak tahu. Deket sini katanya deket Kudus. Bareng. Bareng. Ya itu. Iya bareng gendeng rendeng itu bapak punya teman akrab namanya Kaji Bobur itu orang Pati itu nak ngajak bapak ya Nur Salim monggo golek pecel lele opo lele pecel lele dia nama caku. Nah kalau seperti itu kan orang Medan sama-sama baca orang Medan sama orang Jawa bacanya kan beda. Sama-sama Makanya ada kaidah ajamiyun fasna bihi masyita. Makanya kalau pokoknya kalau jeneng-jeneng ajam itu serepot. Ya mulane ana semoco sibromilisi, sibromulasi, sama apa sibro tadi? Malaysia ora tau krungu soal. Terkenal. Masyhur. Malisi. Kujur Soho, kena masyhur. Ukurannya masyhur. Oh, kono, maksudnya terkenal loh. Brand ya. Aku mau brand-brandan. Mohon kalau terus nongin. Niki jelas ya. Jadi dawuh Imam Bulkini sebuti Wakot ajaza sudah ajaza masih dipasih kot wakot ajaza jam'un minal ulama ayusollu al jum'ah dawi yang begini wahwa kawiyun faida qalladu mongko nalikane anut sapa ngakeh jami'uhum tegese wong sing ora 40 anut mangkola hadil maqalata fa innahum yusalluna al jum'ah ya salat jum'ah wa in ikhtatu lan namun ati-ati sapa ngakeh fasallau mongko salat sapa ngake al jum'ata ing jum'ah. Ya bacane fasallau karena ini fi'il mandi. Nak sallu ini fi'il amar, nak sallau napa? Fi'il mandi. Summa zuhra dawe kana hasanan. Umpama do ikhtiyat. Bar Jumatan kok salat zuhur ku ya apik, tapi enggak mengatakan wajib ya ora darani. Nak mereka ikhtiyat bar salat Jumat kok salat iku ya apik. Apik iku ya ora wajib kan. Lane gue buktikan orang wajib, kalau buat nanti ada. Gue nak kabeh ada, rak dadi ada wajib. Nah, kalau nu makili sing orang wajib. Lalu kalau buatan buron ada. Dan saya berkali-kali ngalami gitu di kota ada perumahan ya begitu. Kemarin saya yang masih dulu tahun 8 berapa, 9 berapa itu di Purwodadi ya saya ada ya ada. Jadi ini penting saya mohon sekali. Yang seperti ini kita terkenalkan supaya kampung-kampung binaan. Rata-rata mereka tidak berani bikin Jumatan karena nggak sampai 40. Dan rata-rata ki setempat mengatakan untuk syarat sahnya Jumat harus itu repot Kang. Oke lah kalau dalam konteks kayak Kudus, kayak daerah-daerah yang sudah hadoroh, yang sudah kota. Saya pun engkar kalau ada Jumatan yang kurang dari 40. Pokoknya daerah-daerah hadoroh lah.
yang ada sakofahnya, sudah punya tradisi, punya hadorot. Saya ulang lagi, saya pun engkar lah misalnya kalau di Kudus, di Rembang kok ada Jumatan berapa? Kurang 40. Tapi kalau di pedalaman Purwodadi, di pedalaman atau di tengah kota, tapi kayak tadi yang kasus apa? Perumahan itu kan desa baru. Kalau Jakarta kayak Condet kan mulai dulu ada habaib-habaib yang alim daerah Priok. Tapi kalau yo bener Jakarta, tapi Jakarta ini perumahan, ini kan orang baru semua. Ini kan belum punya tradisi ke Islam. Ya jadi mohon barokahnya ngaji ini itu ya. Pun ngentos adan mungkin kalau waca takbir badan niku sampun. Pun ngene iki tabarruk kalian ulama-ulama riyin niki kula waca sing teng I'anah nggih. Terus niki takbir yang wonten teng kitab I'anatut Thalibin nggih. Sing dikarang dene Said Abi Bakar Sato. Ya kula bolak-balik matur pokoke kitab I'anah itu dekat sekali dengan kita karena niki nggih kula bolak-balik matur misale kula murid Mbah Mun murid Mbah Karim ngaji Mbah Hasyim ngaji Mbah Mahfud Termas, Mbah Mahfud itu ngaji kalian Said Abi Bakar apa? Sato. Jadi orang yang sangat qoribu ahdin ya, dekat dengan kita. Ngendikane ngeten dan beliau itu setuju kalau ada iqamatu Jum'ah, mendirikan Jumat meskipun ndak orang 40. Sementing urip sik napa? Kula waca nggih. Ketika beliau mensarai wa huwa qawiyun. Kula waca mawon nggih. Nah teng kitab niki 59. Kita nanti iki pokoke kitab murah niku ya tapi teng kauluhu tadi wa huwa qawiyun ayil qaulu bil jawaz qawiyun. Kula waca nggih. I'lam anna amral jum'ati azimun wa hiya ni'matun jasimatun. Jasimah itu besar. Berjisim maknanya besar. Imtanallahu biha ala ibadi. Imtanna itu memberi nikmat, memberi minnah itu. Dari kata manna itu. Faya min khosoisina ja'alaha wa mahatta rahmati wa madharatan li atamil usbu. Allah itu membuat Jumatan sebagai mahatta rahmati, sentral dari rahmatnya dan menjadi penyuci dari dosa penyuci jira disahnon kan yo aneh. Wali siddati i'tina is-salafis shalih biyakan yaquruna la ala surut. Niki masih cerita dulu. Masih pagi-pagi sudah pakai lampu untuk datang ke Jumatan. Fahdar antataha wa nabiha, maka takutlah menyepelekan Jum'ah musafiron au muqiman. Jadi meskipun di fatwa-fatwa fikih kalau kita pergi qoblal fajri macam-macam, tapi kalau pas sisa tetap harus Jumatan. Musafiron kana au muqiman. Makanya saat tadi pergi secara fikih saya ada wajib Jumatan pun saya sering Jumatan. Musaf padahal ubal loh kalau riyen, apalagi kalau bawa mobil lebih gampang lagi. Ngenteni sing wis komat semandek. Jadi rasa ngenteni khutbah. Khutbah suwe, Pak. Nah, imam sing latihan nyai ora barbar. Musafiron au muqiman walau ma'aduna arba'in. Jadi ya anak itu unik. Beliau jelas fatwa. Kamu harus Jumatan terus. Cek musafir, cek mukim meskipun dengan komunitas Jumatan sing duna napa arba'in atau walau ma'aduni arba'in. Ini kan jelas pelegalan dari yang ngarang I'anah, itu guru-guru kita. Makanya saya tuh heran kenapa banyak kiai yang alumni pondok. Kalau ada desa binaan duna arba'in kok gak disahkan, ilmunya itu kondi. Ini mu'in di Syari'ah antara Sarah dan Matan sama-sama membolehkan Jumatan meskipun walau ma'aduni arba'in. Kerah lagi tuh, suka wamuk. Aku yakin Hamdani kiailah roy lagi. Gak diwamuk cek fatwa. Maksudnya ngomong terus kowe ora. Kang Ali ra ikhlas darani fatwa, ngomong maksudnya. Ora ngomong. Angel temen darani fatwa ora rido. Drengki jeneng ngono kok ora rido. Lho iki jelas walau ma'aduni arba'in bitaklidin meskipun itu gitu. Terus wawaw yahdi mayasa ila siratim mustaqim. Beliau jelas sindirannya jelas. Nak wong tok hidayat. Iku rong 40 lah yo. Jumatan lho oleh jidir. Lho iya. Jumatan walau ma'aduni arba'in terus beliau ngendikan wawaw yahdi mayasa ila siratim mustaqim. Wis tak ngamek oleh kampanye.
Tapi lucunya di Indonesia yang notaben kitab fikihnya temuin rata-rata tidak mengesahkan Jumatan yang duna. Alasan, oh ini Syafi'i sing ndi? Lah rumang samu saya Abi Bakar satu gak luwih Syafi'i timbang kowe. Sak Syafi'imu Syafi'i yo sing aran ya ana rumang samu gak mazhab. Lah Imam Bilqini ku rumang samu gak. Bocah ngaji cek maknani wae kok gegere ra karuan. Ngono ae cek tuku jebrok. Lek ngaji cek jebrok kok fatwa. Cara kula ya kecuali daerah-daerah punya hadroh kayak Kudus, kayak Rembang yang ya itu cara kula ya ana terlalu lah. Wajib ditakzir lah maksudnya. Tapi kalau daerah binaan ya itu sini tabaruk. Ini kitab yang termasuk populer kitabnya sekarang. Ini karangannya Al-Attas. Tapi kitab sekarang yang katanya Habib Zain angkatan, tapi banyak lah. Ya kakak-kakak angkatan ini orang-orang baru. Nah ini sampean biar tahu bahwa antara ulama dulu dan sekarang itu sama. Sama-sama punya komitmen iqamatu sya'airillah. Syiar-syiar Allah itu harus berdiri. Gak boleh karena mengejar ideal 40 kemudian kamu tidak sahkan, kemudian kampung itu tidak bikin apa akhirnya aneh mau duhur-duhur kok apa Jumat kok duhur. Ini kalau wajah ini zikru kalami sayyidin ini mungkin kalau tinggal sampean pegadakno ya takok Hamdani ini. Tapi cokon moco fatwa malah ndintim. Qala radhiyallahu anhu innal Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi rahimahullah. Masa ila ahliku. Ini konteksnya gini. Masa ila ahliku rasaghirah wa amarahum ayyuqimu al-jum'ata wa illam yakunu arba'in. Wa illam yakmulu arba'in. La siyama idza istama'a samaniyatun. Awisna asyara, ukurannya itu ya 8 atau 12. Terus walam ya'murhum bi i'adati dzuhri. Memang harus tegas karena kalau i'adah itu nanti kesannya itu cara cangkem elek ngene lho Kang nak i'adah. Lah lha opo Jumatan barang nak jebule cek kon dhuwur meneh. Mesti ngono yakin tak jamin yo. Cangkem elek iku kan wis khas lho. Mulane cara kula nek kadung wani nggih Jumatan aja do kon dhuwur, ki mutung Kang Ali. Lah lha opo kangelan-kangelan Jumatan ejek kon. Makanya menurut saya gak boleh separuh-separuh sekali Jumatan yo dada ngono ae pokok. Lungki to Pak Basri, sekali kok dhuwurne kan terus pikirane. Lah kaya kenapa Mbah kok dhuwur malih? Mergo potensi gak salah, ora usah salat menisan dhuwur langsung. Ini kan ngadepi wong awam lho ya. Sing awam ngene iki. Mulai cara kula niku ora usah iya ada. Cara kula sebaiknya di desa-desa itu enggak usah. Anggap baik inna wa ta'ala yuhibbu an tu'taru khasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimu. Allah itu suka kalau rukhsahnya diterima, diskonnya diterima. Kalau wa amarahum ayyuqimu al-jum'ah terus dewa ukurannya la siyama idza stama'a samaniyatun. Awisna asyara min ahliya. Cara kula misalnya di perumahan di Jakarta sudah ada masjid, biasanya pengembangan sudah ngasih. Pertama ada yang sadar lah, pedotan santri, ono sing pedotan kiai, ono sing wong frustasi. Biasanya nang mau perumahan kan wong bingung kabeh. Lah wis kumpul-kumpul lah saya Jumatan. Lah piye? Lah wis mergawe salat halal wis kafaroh apa? Jumatan. Waidul masakin wis wahidul fuqara waidul masakin wis gawe id kecil-kecilan wong 8. Ya minimal mriki disebut 8. Awis na'asar utawa berapa? 12. Terus walam ya'murhum bi i'adati dzuhri. Habib Al-Habsyi ini tidak memerintahkan mereka mengulang apa? Duhur. Dan ini ada kata ila qurasaghira. Makanya saya bilang kalau dalam konteks pembinaan kayak perumahan atau desa-desa binaan enggak apa-apa. Tapi kalau yang ada hadroh kayak Kudus ya tentu kita ingkar. Makanya saya tadi nyontohkan kenapa saya tambahi desa binaan untuk perumahan karena kalau ahlul hadroh kan berarti mereka taksir, pepeko kan apa? Imam harus ngobrai mereka, kalau ndak harus kadang-kadang kirimno Satpol PP obrain ora gelem apa? Sebentar gitu. Paham ya? Terus walam ya'muruhum bi adati dzuri wa ja'ala dzalika ilaihim kama nukila an ahlil ilm. Fa inna ba'dahum ya'muru bi adati dzuri wa ba'duhum yaktafi bi sholatil jum'ah. Terus yang yaktafi ini kata Habib Al-Habsyi
Wa kadzalika as-salafu radhiyallahu anhum yaf'alun. Jadi cara konsensus itu menang yang enggak ya ada. Di sini ada saya yang pro ndak ya ada. Di bola aku sama nak ya ada. Makanya santri kula loro bali lho, sembrono. Kowe ngalim aku kok ora anut aku. Dari alasan ikhtiyat. Oh, iku ora ikhtiyat iku bodoh, repot iku malah ngel-ngeli wong iku. Karena pikiran saya sederhana, kalau mereka sudah gelem Jumatan, Kang, desa-desa binaan, mbok wajibno dhuwur mesti cangkem elek lah apa le Mbah kangelan Jumatan, nah akhirnya tetep dhuwur. Makanya ndak usah wae ben. Lah engko nak mereka seneng mergo Jumatan asik, ketemu kanca, lali utang, ngomong wahidul fuqara wa idul masakin, terus khutbah aja suwi-suwi mari bosen. Lha mana dawuh Nabi kan ngono, min ma'innat ketara fikih wong pinter ora iku nak khutbah cepet. Angger khutbah suwe ora iso ngaji ngono ae. Utawa latihan nyai, soalé ku pilihane loro iku. Tapi nak dawuh Nabi jelas, wa yutilus sholata wa yaksurul khutubal jumu'iyah. Jadi khase Nabi nak salat suwi, nak khutbah cepet. Cepet sangka iso, aja cepet mergo ora iso. Cepet sangka iso. Jadi cepet tapi kualitasnya tetep mutu, aja cepet sangka gak iso iku rukune sing ra diwaca. Wa ba'duhum yaktafi bi sholatil jumat wa kadzalika as-salaf radhiyallahu anhu yaf'alu. Alasannya gini, khirson ala fi'lil khairi wa iqamatas sya'air. Ya butuhnya ini tetap ada syiar. Islam wis kadung darane iku dina Jumat. Saya ulang, Islam wis kadung darane iku dina. Kemudian tidak diramaikan dengan wujudnya kan ya dadi aneh nggih mboten. Lah iya Islam kadung darane dina iku jenenge dina. Kemudian tidak disiarkan, enggak diramaikan, enggak diiklakan dengan Jumatan. Makanya wis lakoni wae. Ini angka yang disebut 8. Tapi kalau di mazhab Hambali ku ala nyebut 6. Pokoknya aja loro ya. Nah loro itu gak seru ya. Ya memang ada ulama alasannya gitu. Jumatan dari kata jam'un, jam'un maknanya kelom. Wong jagongan nak loro darani sak kelompok apa wong berduaan. Berduaan. Makanya kira-kira wong sedarani kelompok geng ngopi. Maknanya wong 8 bareng-bareng. Geng motor ya 8. Wong loronan itu ora iso darani geng. Jadi darani Jumatan udah ada kata jam'un. Ya makanya harus apa? Kelompok. Makanya beliau di sini ngitung 8. Pinten? Tapi sebetulnya enggak harus 8 6. Pokoknya aja papat dereng. Geng. Wah, telu cek trio Pak Basori urung wong darani urung geng. Papat. Wah, belum ya, Pak. Udah Anda. Perasaanku lu nak papat itu cek urung geng. Nganggo rasa Indonesia apa? Darane grup iku, Bro. Mau malah sak dhuwure 40. Nggih, pokoke nek teng mriki niki sing mastur niku sing niku 8 ini yang disebut. Tapi cara kula 6. Pokoke sementing dikawiti lah napa? Dikawiti. Niki cocok kula mbek fatwa-fatwa. Berarti tadi sudah ada kitab 3 nggih. Mu'in I'anatut Thalibin, terus niki kitab jenenge kitab Tadhkirun Nas napa? Tadhkirun Nas. Khirson ala fi'lil khairi wa iqamatis sya'air. Lah yang ini malah yang terusannya takbir ini ekstrim sekali. Wali ba'dil ulama ta'lifun samahu. Jenenge al-qaulu tam fin iqadil jum'ah bisalah satin ahaduhum al-imam. Jadi ana kitab jenenge al-qaulu tam. Maksudnya qaulu tam itu fatwa yang sempurna dengan sahnya Jumatan dengan orang 3 yang diantara 3 itu yang satu jadi imam. Jadi makmume loro. Wah ya tugas kabeh lah. Imam khutbah sitok qomat sitok adzan wah. Wong jenenge kitab wis al-qaulu tam fin iqadil jum'ah bisalah satin sing ahaduhum al-imam. Tapi ini tentu dhaif ya yang seperti ini, makanya di sini mau disebut wali ba'dil ulama pakai sigot tabri'ah itu yo no ulama sing darani bahkan orang 3 pun kira-kira cara wong Jawa redaksine yo no ulama sing itu. Kalau di kitab-kitab usuli kan ada kaidahnya, kila itu sigot tamridi, kama qala ba'duhum sigot tabri'ah, itu kan ada aturannya. Simpen. Tapi aja go fatwa.
Ya diterkipi sik digoleki makna. Engko cocokan wek Kang Ali terus fatwa jenenge istihad konsensus. Nggih, kula setuju dawuh Gus Haji ngoten. Sakniki ora ana mustahid Gus, sing ana iku bahsul masail. Lah iki jenenge istihad jima'i, artinya istihad bersama. Karena otak kita satu tidak cukup sebagai mustahid terus konsensus golek bolo. Tapi yo golek bolo sing mutu ta ngono. Golek sing padha gobloke ra khatamu. Golek sing padha ra khatam. Ki khatam. Khatam. Wow, jo engko aku kalah. Dan ini penting saya utarakan, saya itu hanya punya niat tunggal ya. Piye-piye Jumatan niku termasuk syiar Islam. Terus Nabi nak ngendikan Jumatan sayyidul ayyam. Terus fadilahnya Jumatan kayak itu. Yang datang di jam awal kayak kurban unta, kurban sapi macam-macam. Sampai disebut wahidul fuqara, wahidul apa? Masakin. Dari sekian fadilah ini terus kemudian hilang hanya karena jumlahnya tidak 40. Mana ada desa binaan langsung umatnya 40. Kadang nyai nganti era putuwe ra di umat. Nabi Nuh lho dadi nabi ku 950 tahun umate mok 80. Kok kowe dadi kiai tapi langsung di umat 40 Jumatan kabeh. Umpama 40 tenan Jumatan kabeh problemnya di antara mereka ada ummi yang enggak sah salatnya kayak tadi yang dibakas Muin. Kalaupun 40, sudah 40 kan ada problem, ada saja yang dua enggak sah. Padahal sekali yang dua enggak sah semuanya ikut enggak sah karena syaratnya jamaah harus 40 ini sah semua. Masamu gak ada masalah, setelah 40 pun ada masalah. Nggih tadi kan seperti itu. Ada masalah. Malah kula suwun niki tabarok kalian mbah-mbah sing pendiri Pondok Damaran pokoke kula suwun mungkin niki badhe Ramadan niki mungkin kula ngaos terakhir mungkin badhe Syawal kula pikir malih. Mungkin iki badhe niki kula langsung ke Jogja pergi napa Senin siang niku kula wonten acara teng Sarang teng Anwar lah. Biasanya kula ngantar teng Jogja itu Ahad, tapi kula hari ini kula ngantar teng Jogja kodok takjil napa? Takjil tugas. Jelas kula seneng ngaji ngene seneng. Kula suwun sama niru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyhur Nabi datang ke masjid ada satu kelompok yang berdoa. Terus ada kelompok yang diskusi fikih. Nabi ini cerita di Ihya di kitab Majmu'. Nabi ikut gabung yang sedang yata'allamu al-fiqh yang sedang diskusi hukum halal haram. Kata Nabi ngendikan amma haula mereka itu fayatun mereka berdoa. Insya'a ajaba wa illa ya. Enggak. Mereka itu orang-orang yang berdoa. Kalau mau bergendak ya disembadani nak ora ya ora. Terus tapi kalau mereka ini belajar ilmu maka selalu baik. Karena ilmu itu selalu baik. Ora donga diurano langit bumi. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilm. Masyhur ini. Kata Nabi wa inna talibal ilmi sebagian riwayat wa inna mualliman nasi al khairah itu didoakan semuanya hatta al khut fil bahr. Itu masyhur. Jadi saya ulang lagi ya ada dua kelompok yang satu berdoa yang satu belajar. Nabi masuk, orang kan mikir ini Nabi ikut kelompok yang mana? Ternyata Nabi ikut kelompok yang yata'allamu al-fiqh yang belajar apa? Fikih. Karena ini fikih mendesak sekali coba. Orang bisa wiridan karena ada masjid. Orang bisa wiridan bersama-sama karena ada jam'un. Nah ini kalau ulama fikih enggak mengesahkan, ini jam'un enggak ada semua. Sampai orang berbondong-bondong ke masjid karena ulama mengatakan itu wajib berdoain. Jika wong aras-arasan lah tangi turullah lagi sumpeklah Jumatan, barokah ulama darani wajib. Bareng wis do Jumatan, kiai sing thariqah lagi mimpin wiridan. Wiridane sah yo bergantung carane sesuci sah, carane thaharah sah. Mereka kumpul mergo fatwane ulama fikih iku wajib. Tapi lagi-lagi enggak bisa, kita enggak bergantung sama fatwa fikih ini enggak bisa. Nah khawatir saya kita salah fatwa mengatakan Jumatan harus 40 terus tidak mengesahkan yang dunal arba'in. Akhir ora ono desa binaan latihan gawe Jumatan. Mergo fatwane sampeyan sing jarine berdasar Fathul Mu'in. Jare cara Mu'in sing aran sik sugih Mu'in ku sing dile cung. Wong aku sing aran Mu'in jek eling. Ning kono iku tak terterano wasuilal bulkiniyu.
Hilang Mbah pas bab iku hilang. Nah, saya kecewanya bukan apa, Kang. Kalau takbir itu ada di Majmu' atau kitab-kitab yang aneh, mungkin kita maklumi ya. Takbir ini kan ada di kitab yang sangat terkenal. Terkenal judulnya maksudnya. Ya jurure nyatane dora roh. Lah ya saya mohon sekali ya, seperti ini harus diterkenalkan. Karena ciri utama agama itu dimaklumatkan. Saya ulang lagi, ciri utama agama itu dimaklumatkan. Makanya kata Allah, ya tanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi tujuan Allah urusan diperjelas supaya kamu tahu. Apa? Supaya kamu tahu. Makanya agama ini liyudhirahu ala dini kulli, supaya semuanya jelas. Caranya jelas ya ulama harus memaklumatkan. Itu yang dimaksud idza dzaharatil fitan wal bid'u falyudhiril alim ilmah wa illa fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajmain. Jika hukum itu pating selingkrah, fitnah pating berserakan, falyudhir mongko wajib ngetokno sapa al alim wong alim ilmahu ing ilmune wong alim kudu ngetokno ilmune. Carane yo dimaklumatkan bahwa sahnya itu ada di Mu'in, ada di I'ana, ada di kitab Tadhkirun Nas. Kita omongkan. Joko dimpet dhewe. Fal yudhir al alim ilma. Ya kula bali malih idza zuharatil fitan wal bid'u fal yudhiril alim ilmahu. Wa illa fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajmain. Justru kalau kita tidak memperlihatkan ilmu kita, malah kita mendapat laknat. Ya muni al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan Abdullah ya kan Sa'id Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafur ya syakur. Allahumma ya ilahana ya walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultan. Allahumma shalli wa sallim ala habibika Muhammad wa ala khalilika Ibrahim nabiyika Musa sofika Isa manasatu khiratan fika. Wa shalli ala anbiyika rusulika asma'il. Allahumma ja'alna ya wa muta'akhina fika wa muta'adidina fika wa mutanasirina fika wa mutabadilina fika ya wa mutahabbina fika wa mutazawirina fika hatta haqqat lana mahabbatuka ya Allah. Innaka qulta ya wa bilisani habibika Muhammad ya wa haqqat mahabbati lil ladina tazawaruna min ajli wa haqqat mahabbati lil ladina tasawwaruna wa haqqat mahabbati lil ladina tahabbuna. Allahumma ya Allah urzuqna ya Allah wa ikhwanana wa ahibbana mahabbataka wa mahabbata rasulika wa mahabbata ihya'i sunnatika wa hatta namshi fi hadid darbi nurim minka ya Allah wa hatta nafraha ya Allah bi tasbihika wa tahmidika wa hatta nafraha ya Allah bi ului kalimatika ya fi hadid darbi hadil bilad al-Indonesia ya Allah irhamna warhamna al-jami' ya Allah wa a'inna la dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Farihina masrurina muna'amina ghanimina salimina mu'afina min kulli balad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.